Setibanya di Dasuh, para tetua di desa orang tua lumpuh berkumpul untuk membahas peningkatan signifikan Ki Vital Sinmu yang baru-baru ini terjadi. Mereka mencatat kemajuan Sinmu dalam menyempurnakan Ki Vital dan keterampilan terkait, menunjukkan bahwa ia telah mencapai tingkat yang mengesankan dalam kultivasi. Diskusi ini terjadi di tengah persiapan untuk menguji kemampuan Sinmu sebelum dia meninggalkan reruntuhan besar. Tantangan pertama dimulai sebagai lomba atau ujian kecepatan dan ketangkasan melawan kakek cacat. Ujian Kimu dimulai dengan perlombaan menuju puncak awan yang jauh di langit reruntuhan besar, sebagai tes kecepatan dan ketangkasan melawan kakek cacat. Awalnya kakek cacat, meski hanya bertopang satu kaki dan tongkat, langsung bergerak. Tongkatnya menancap tanah sekejap, tubuhnya melesat seperti bayangan. Menggunakan teknik langkah luar biasa yang membuatnya melompat jauh. Gerakannya aneh tetapi efisien, seolah kakinya yang hilang justru membuatnya lebih lincah dan mengatur keseimbangan dan kecepatan. Kimu melesat di depan, melompat di rintangan alami di runtuhan besar. Ki Vitalnya mengalir deras mendukung setiap langkahnya. Namun formasi tetua membuat jalur udara terasa berat membatasi pergerakan penuhnya. Kakek cacat mengejar dari belakang. Tongkatnya berputar seperti roda, mendorong tubuhnya meluncur cepat sambil menghindari hambatan dengan presisi tinggi. Kinmu semakin mendekati awan, napasnya teratur meski jantung berdegup kencang. Kakek cacat hampir menyusul, gerakannya semakin liar dan tak terduga. Tongkatnya menyentuh tanah untuk mendorong lompatan vertikal yang luar biasa. Kinmu merasakan tekanan, tapi dia tidak menyerah, malah mempercepat langkah dengan menggabungkan pelajaran dari tetua lain. Hingga akhirnya Kinmu berhasil mencapai puncak awan lebih dahulu, berdiri di sana dengan napas tersengal-sengal, tapi wajahnya penuh kebanggaan. Kakek cacat tiba sesaat kemudian, tongkatnya ditancapkan, tersenyum tipis sambil mengangguk puas. Tantangan selanjutnya, kakek apoteker memerintahkan Kimu mengumpulkan 30 jenis ramuan beracun mematikan di sekitar desa dan runtuhan besar. Kimu mengenali dan memetiknya dengan hati-hati, berdasarkan pengetahuan alkimia yang sudah dia pelajari. Selanjutnya, tanpa resep tertulis, Kimu harus menyempurnakan 30 racun itu menjadi tonik kuat yang bermanfaat, bisa meningkatkan kekuatan atau menyembuhkan. Ia menentukan sendiri dosis bagaimana ramuan yang dipakai, urutan pencampuran, metode penyulingan, dan pengendalian panas menggunakan Ki Vitalnya. Lalu Kimu bekerja di area terbuka dekat rumah apoteker, menggunakan tungku sederhana dan Ki Vitalnya untuk mengendalikan api serta memisahkan esensi racun. Kimu akhirnya berhasil menyelesaikan tonik itu. Kimu kemudian meminum sedikit tonik itu untuk membuktikan keamanannya. Merasakan Ki Vitalnya melonjak sementara. Sebelum ujian berlanjut ke tantangan berikutnya dari kakek buta, awalnya kakek buta ingin menguji Kimu lewat puisi, membuat atau menjawab puisinya. Tapi para tetua lain ikut campur dan menghentikannya karena terlalu sulit atau tidak adil. Akhirnya diganti menjadi ujian marksmanship atau ketepatan tembakan panahan atau serangan jarak jauh. Kimu menggunakan Sensio Divine Ace-nya atau mata ilahi Sensiao untuk memindai kakek buta, mencari kelemahan atau celahnya, tapi tidak menemukan satupun kakek buta sempurna tanpa pelau. Kimu tidak menyerah, ia menciptakan celah sendiri dan menggabungkan dua jenis energi vital sekaligus. Memanfaatkan kekuatan tubuh domainnya untuk menyerang dan mengalahkan kakek buta. Alhasil kakek buta terkejut dan mengakui Kimu terlulus dalam ujian itu. Setelah lulus dari kakek buta, giliran kakek bisu, yang mana dia adalah ahli pandai besi serta teknik pisau. Kakek bisu memerintahkan Kimu menyempurnakan Sword Fret dari bahan koldiron, besi dingin yang sulit ditempa karena bisa memadamkan api. Kimu membangun tungku kecil, mengumpulkan dan mengendalikan api tempa yang tersebar menggunakan Ki Vitalnya untuk pemanasan berulang. Ia berhasil menyempurnakan koldiron menjadi koldiron Butterfly yang sempurna. Selanjutnya mereka bertarung menggunakan teknik pisau, lalu balik ke pertarungan tangan kosong sebagai pisau. Kakek jagal menguji Kimu dengan puisi tentang penyerbu istana sendirian dan pertanyaan hipnotesis. Apakah ia akan menghabisi musuh meski itu dewa atau pasukan besar? Kimu menegaskan dia akan bertarung tanpa ragu. Kimu mendeteksi kelemahan aliran energi internal kakek jagal melalui kontak minimal selama pertarungan. Kakek jagal puas dan Kimu lulus ujian itu, menunjukkan penguasaan seni tempa, pisau dan pertarungan jarak dekat.
Ujian melanjut ke tetua berikutnya. Setelah Kim Woo lulus dari kakek bisu dan kakek jagal, giliran kakek tuli yang merupakan ahli seni lukis serta kaligrafi menguji Kim Woo. Kakek tuli menggambar seekor naga tanpa mata di atas kertas besar. Naga itu memiliki kekuatan mistis. Jika mata ditambahkan dengan benar, naga akan hidup dan terbang keluar dari lukisan. Kakek tuli meminta Kim Woo menambahkan mata naga tersebut menggunakan kuas dan tinta. Ujian ini menguji keterampilan melukis, wawasan seni, serta pemahaman mendalam tentang roh atau esensi di balik gambar, bukan sekedar kekuatan kapital atau kultivasi. Kim Woo mengamati lukisan dengan teliti, merasakan aliran energi tersembunyi di dalam goresan kakek tuli. Ia kemudian menambahkan 2 titik mata dengan presisi sempurna, tepat di posisi yang membuat naga hidup. Begitu mata selesai digambar, naga di lukisan bergerak, menggeliat lalu melayang keluar dari kertas dan terbang mengelilingi desa sejenak sebelum menghilang. 你也想打破桎梏吗？那便去吧。 Kakek tuli tersenyum tipis, menjelaskan bahwa di masa mudanya ia kurang bakat seni dan tujuannya hanya membimbing Kim Woo tanpa mempedulikan menang kalah. Kim Woo lulus ujian itu, menunjukkan bahwa ia mampu mengintegrasikan seni dan pemahaman spiritual ke dalam kemampuannya. Giliran selanjutnya jatuh kepada kakek Ma. Kim Woo melangkah maju dengan penuh semangat, siap menggunakan segala ilmu yang diajarkannya selama ini. Pertarungan pun dimulai dengan intens. Dalam ujian itu, Kim Woo mengerahkan teknik 8 suara guntur, khususnya gerakan ketiga 9 naga mengendari angin dan petir. Dengan kekuatan penuh dari teknik 3 pil tubuh dominan, ia membentuk sosok naga yang hidup, menggelegar, dan penuh kekuasaan. Tubuh naga itu meliuk-liuk dengan ganas seolah benar-benar bernyawa. Meski sosok naga mulai retak dan pecah berkeping-keping, pecahan-pecahan itu justru memancarkan esensi naga sejati yang semakin kuat. Kakek Ma terpaksa mengeluarkan 5 cahaya perbendaharaan ilahi untuk bertahan. Wajahnya menunjukkan kekaguman yang mendalam. Akhirnya, kakek Ma menyatakan bahwa Kim Woo telah lulus ujiannya. Tubuh dominan yang telah dibangkitkan sebanyak 4 kali membuktikan pertumbuhan luar biasa pemuda itu. Dengan tatapan lembut namun penuh kebanggaan, ia mengatakan bahwa Kim Woo sebenarnya sudah lulus ujian darinya sejak lama. Tepat ketika pemuda itu berhasil membersihkan ke-360 aula. Nenek hanya tersenyum melihat betapa besarnya Kim Woo telah tumbuh. Dan suara yang syarat emosi perpisahan, nenek mendorongnya untuk melanjutkan ke ujian terakhir. Kim Woo harus menghadapi kepala desa. Ujian paling berat sekaligus penentu. Ia boleh meninggalkan desa dan menjalani kehidupan sendiri di dunia luar yang luas dan penuh bahaya. Kim Woo berdiri tegak, siap menghadapi ujian terakhir itu. Suasana desa terasa semakin berat, campuran antara kebanggaan dan kesedihan melihat anak angkat mereka yang kini telah dewasa. Pada saat itu, kaki kepala desa mengangkat pedang kayunya dan mulai memperagakan gerakan pedang dasar dengan lambat serta jelas. Ia menjelaskan bahwa pedang memiliki 4 sisi, mencerminkan hati pemiliknya, baik dan jahat, hati musuh, baik dan jahat, serta menggunakan teknik pedang untuk menilai benar dan salah. Kaki kepala desa memperagakan gerakan pertama, yakni teknik pedangnya, yaitu pedang melintasi sungai dan gunung, sambil melantunkan syair tentang tanggung jawab, tantangan terhadap dewa, dan pedang yang melangkah di atas sungai serta gunung. 最多比他晚死几年。如何能学得会呀？ 村长， Ia menggunakan cahaya pedang sebagai kuas untuk melukis gunung dan sungai dengan energi pedangnya. Kim Woo mengamatinya dengan seksama, mencoba memahami gerakan tersebut. Kepala desa kemudian menjelaskan 14 gerakan dasar pedang: tusuk, ungkit, awan, putus, tebas, titik, hantam, kait, angkat, usap, sapu, blok, cegat, dan hias. Semua teknik pedang berasal dari 14 gerakan dasar itu. Intinya tetap sama dan ia memberi nomor untuk memudah hafalan. Kim Woo mengulang urutan seperti 1415, 136, 2, dan pola lainnya untuk menghafal. Tidak ada pertarungan fisik sengit yang digambarkan di bagian awal ini. Ujian lebih berfokus pada pengajaran dan pemahaman Kim Woo terhadap teknik pedang kakek kepala desa. Hingga pada akhirnya, Kim Woo menerima warisan teknik pedang itu secara resmi dan berhasil menyelesaikan ujian dari kakek kepala desa. Setelah menyelesaikan ujian, kakek kepala desa berkata kalau Kim Woo telah menguasai kekuatan yang diperlukan, mulai dari kekuatan kakek Ma, kekuatan tubuh dominan, nenek Si atas kebijaksanaan dan kasih sayang ibu, kepada kakek jagal atas keberanian, kepada kakek cacat atas ketangkasan, apoteker atas ilmu pengobatan,
kakek tuli atas seni, kakek bisu atas ketenangan, dan terakhir kepada kepala desa atas warisan pedang yang akan menjadi pedoman hidupnya. Kakek kepala desa juga memberikan nasihat terakhir. Dunia luar jauh lebih kejam daripada dasu. Jika tak bisa menang, larilah, dan jika diganggu, balas dengan racun atau pedang. Tetap jaga tubuh dominannya dan jangan lupakan siapa yang membesarkannya. Kimu berdiri tegak, dia mengikat pedang di pinggang sambil membawa tas kecil berisi bekal dan menatap ke arah pintu keluar desa. Seekor rubah putih kecil melompat ke sampingnya, menawarkan diri sebagai teman perjalanan. Kimu tentu saja akan membawanya. Sebelum melakukan perjalanan, Kimu memeluk para kakek sambil mengangguk pelan sebagai tanda terima kasih atas masa kecil yang telah mereka lalui bersama. Kimu juga tidak lupa berlutut kepada Nenek Si. Selepas berpisah, Kimu juga mulai berpisah kepada teman-temannya, hingga membawa Hulinger melompat ke samping kakinya, siap menemaninya. Kemudian dia melangkah maju meninggalkan desa. Punggungnya semakin menjauh di bawah cahaya bulan, meninggalkan desa lansia cacat dan dasu menuju Yangkang. 记住，你是霸体。 禅宗气度，就 走出一条自己的道。 Kimu yang telah meninggalkan desa menerima sebuah surat dari patriark yang meminta pertemuan di ibu kota negara Yangkang. Ia pun mulai bertanya-tanya tentang lokasi dan rute perjalanan yang mengarahkannya menuju gerbang air rahasia. Saat tiba di sana, ia tampil sebagai pemimpin sekte muda, mengenakan jubah khusus yang ditenun dari benang ulat sutra emas 100 racun. Jubah itu memberikan kekebalan terhadap pisau, api, air, racun, serta kemampuan menyembunyikan kehadiran. Jubah ini dibordir oleh pemimpin sekte muda sebelumnya serta lebih dari 100 murid. Setelah itu, Kimu bertemu dengan Aula Angin, yang kini menjabat sebagai komandan di gerbang air rahasia dalam tentara Yangkang. Aula Angin menyambutnya dan menjelaskan fungsi gerbang tersebut sebagai pos pemeriksaan bagi para pelancong. Kelompok tersebut membahas pilihan perjalanan, melintasi Gunung Senduan atau menyusuri Sungai Yong melalui gerbang air rahasia. Bendera teleportasi sekte suci tidak dapat digunakan karena adanya senjata defense seperti busur silang Suanji di pegunungan dan cermin penglihatan di gerbang yang dirancang untuk mencegah penduduk keruntuhan besar melarikan diri. Busur silang tersebut menembak jatuh siapapun yang mencoba melintasi pegunungan, terbang atau teleportasi. Sementara cermin penglihatan mengungkap dan menghukum mereka yang melewati gerbang. Saat mendekati gerbang, kabut tebal menyelimuti perahu mereka, yang kemudian berubah menjadi kelopak bunga persik, disertai suara lagu misterius. Kimu merasakan kehadiran aneh, seolah-olah itu adalah sosok yang pernah mengirimnya ke desa 14 tahun lalu. Ia merenungkan kelangsungan hidupnya dan tekad untuk mengungkapkan identitasnya, serta masa lalunya. Kelompok itu melanjutkan perjalanan dengan hati-hati menuju gerbang air rahasia, menyadari kekuatan menakutkan mata dewa pada cermin penglihatan yang memindai dan menatap. Untuk menghindari deteksi, mereka menggunakan rute bawah air yang dirancang oleh Master Aula Kerajaan Sekte Suci, yang juga menjabat sebagai Wakil Menteri Pekerjaan Umum di Yangkang. Jubah ulat sutra emas serta 100 racun menyamarkan kehadiran mereka, dikombinasikan dengan terowongan bawah air, sehingga berhasil menghindari pemindaian. Kecerdasan Aula Kerajaan itu menjadi sorotan, menjelaskan mengapa penasihat kekaisaran tertarik untuk menaklukkan sekte tersebut dan memanfaatkan 360 aula kerajinan dalam mendukung reformasi. Di gerbang, antrian panjang perahu menunggu infeksi di tengah pengamanan ketat akibat sekte-sekte pemberontak yang menentang reformasi. Sekte-sekte ini telah menyergap dan melukai para penasihat kekaisaran. Desas-desus menyebut adanya pengkhianat dari dalam karena penasihat tersebut merupakan figur teratas di bawah para dewa, yang seharusnya sulit diserang meskipun dilindungi. Pengadilan menjadi kacau dengan sekte-sekte merebut wilayah, menekankan tantangan besar reformasi melawan lebih dari 100 sekte. Aula Angin hanya bisa mengantar hingga titik itu dan menyarankan untuk bergabung dengan Biro Sutra yang berdagang dan reruntuhan besar dan sedang menuju ibu kota dengan membawa barang-barang dagangan, termasuk ramuan obat yang mungkin terkait dengan luka penasihat kekaisaran. Saat malam tiba, Kimu mengamati langit, memperhatikan bulan dan bintang-bintang yang kontras dengan kegelapan jernih di Yangkang dibandingkan dengan runtuhan besar. Ia merenungkan, bertanya mengapa runtuhan besar dibiarkan dalam kegelapan abadi, sementara negara Yangkang mandi cahaya. Apakah ini bentuk pengabdian dari langit atau bagian dari rencana yang lebih besar? Setelah itu, ia segera bergabung dengan karapan Biro Sutra dan Pewarna yang sedang mengangkut barang dagangan berharga dari perbatasan menuju ibu kota negara Yangkang.
Karapan itu membawa sutra berkualitas tinggi, pewarna langka, dan ramuan obat langka yang mungkin dibutuhkan untuk menyembuhkan luka parah penasihat kekaisaran, korban serangan sekte pemberontak. Sementara itu di gerbang, sekilas Pangeran Kekaisaran Yangkang, yakni Li Ngusu, tampak mendapatkan sebuah informasi mengenai kerusuhan di sekte-sekte, seperti Sekolah Suara Guntur Besar dan Sekte Setan Surgawi, dan persiapan menghadapi kekacauan potensial. Saat perahu melaju semakin dekat ke ibu kota, cahaya lentera dari kota mulai terlihat di horizon, membentuk siluet bangunan-bangunan megah yang menjulang. 那些宗派定会伺机作乱。 Patroli tentara Yangkang semakin sering memeriksa karavan, mencari penyusup atau barang selundupan, tapi jubah khusus Kinmu dan penyamarannya sebagai pedagang memungkinkan mereka lolos. Getaran aneh di udara mungkin dari pengawasan gaib membuatnya tetap waspada, tapi tidak ada insiden yang terjadi. Karapan Biro Sutra dan Pewarnaan terus bergerak maju, membawa Kinmu lebih dalam ke jantung negara Yangkang, di mana pertemuan dengan patriark dan rahasia masa lalunya menanti. Kinmu setelah berhasil menyusuri Sungai Yong, mendekati wilayah inti negara Yangkang, mulai menyaksikan dampak reformasi yang digagas oleh penasihat kekaisaran. Di sepanjang perjalanan, ia mendengar pembicaraan tentang jalan orang bijak dari kitab besar Setan Surgawi, yang menekankan integrasi seni Dao ke dalam kehidupan sehari-hari untuk kepentingan rakyat biasa. Reformasi itu menolak ajaran sesat yang menyimpang dari pelayanan kepada masyarakat, dan malah mendorong penerapan kekuatan mistik secara praktis, seperti aula hujan digunakan untuk mengatasi kekeringan, sementara aula kerajinan membantu mengendalikan banjir, menunjukkan kemajuan pesat dalam penggunaan seni gaib setelah reformasi dimulai. Perahu dagang yang membawa Kinmu tiba di Kabupaten Dijiang, sebuah wilayah yang telah diubah menjadi pusat penempatan besar oleh negara Yangkang. Kabupaten ini seperti tungku raksasa, dengan aktivasi pandai besi yang ramai, mencerminkan peningkatan cepat dalam seni Dao pasca reformasi. Namun suasana segera berubah mencekam ketika Kinmu dan rombongan menemukan tumpukan mayat yang mengapung di sungai. Mayat-mayat itu kaku dan tegang, seolah ototnya terkunci. Tapi anehnya tidak berbau busuk meski diduga korban banjir dari hulu yang terjebak di bendungan. Dan jumlahnya semakinlah bertambah. Takkan pemandangan mengerikan yang membuat para pedagang merinding. Penelusuran lebih lanjut mengungkap bahwa mayat-mayat itu bukan korban alam biasa, melainkan hasil permunian oleh Sekte Abadi Mayat, sebuah sekte pemberontak yang menentang kendali negara Yangkang atas sekte-sekte. Sekte ini terkenal dengan praktik memurnikan tubuh manusia menjadi mayat hidup yang tangguh. Tiba-tiba serangan mendadak terjadi. Anggota Sekte Abadi Mayat menyergap dan Bupati Kabupaten Dijiang dieksekusi secara brutal karena dituduh sebagai mata-mata penasihat kekaisaran. Pemimpin sekte menyatakan pemberontakan terbuka, menolak reformasi yang memaksa sekte-sekte tunduk kepada kepentingan rakyat, dan memerintahkan penyegelan kabupaten untuk mencegah kabar bocor. Di tengah kekacauan, Kinmu turun tangan. Ia menyelamatkan seorang wanita dari cengkraman pemimpin sekte, yang langsung mengenali kehadirannya sebagai ancaman. Setelah itu, wanita ini langsung mempersiapkan meriam Zhenzuan sebagai senjata kuat yang mampu meledakkan penghalang. Sementara itu, Hulinger, si rubah kecil yang setia, muncul untuk membantu Kinmu melarikan diri dan memanfaatkan elemen anginnya. Di momen serupa, mayat-mayat terbang mulai menyerang. Tubuh mereka melayang di udara seperti zombie yang dikendalikan. Senjata biasa tidak mampu melukai mereka, karena kulit dan dagingnya telah dimurnikan menjadi sekeras baja. Kinmu mengeluarkan pisau tukang jagal, alat sederhana tapi ampuh yang dia bawa dari desa orang tua cacat. Dengan gerakan cepat, dia menebas mayat-mayat itu, membuka perut mereka dan mengungkap rahasia di dalam. Sigil talisman yang dilukis dengan darah manusia yang mengendalikan gerakan mereka. Mayat-mayat itu bukan sekedar bangkai, tapi telah dilatih teknik pertarungan, membuat mereka menjadi lawan tangguh. Kinmu mengaktifkan teknik pengendalian pedang, memanfaatkan kertas talisman untuk memotong udara seperti pisau tajam, menghancurkan sigil-sigil itu dan membuat mayat-mayat jatuh tak berdaya. Tak jauh dari sana, salah satu anggota Sekte Abadi Mayat bernama Xiao mengamati pertarungan dengan kagum, menyadari bahwa kultivasi Kinmu telah mencapai alam 7 bintang.
tingkat yang setara dengan murid-murid elit seperti Xian Xinger, sehingga ia pun menganggap Kimu sebagai ancaman. Oleh karena itu dia bergegas menyusul Kimu untuk menghabisinya. Xiao tidak memberi kesempatan bernapas, dan gerakan tangan cepat dia membangkitkan mayat-mayat yang bersembunyi di tanah lembab. Tubuh-tubuh kering itu bangkit dengan suara retak tulang. Mata mereka kosong, tapi gerakan mereka ganas seperti serigala lapar. Mereka lompat dari balik pepohonan, mencoba mengepung Kimu dari segala arah. Kimu tidaklah panik. Dia memutar tubuhnya di udara, mengeluarkan pedang pembantaian babi dari sarungnya. Cahaya pedang pun menyambar tajam, menebas leher salah satu mayat hingga terpisah. Namun mayat itu tidak jatuh. Ia menyatu kembali berkat mantra gelap Xiao. Kimu terus berlari, menggunakan teknik langkah bayangan angin untuk bergerak seperti hantu di antara dahan-dahan. Xiao tertawa dingin dari belakang. Suaranya bergema seperti angin kematian. Dia membentuk segel dengan jari-jarinya, dan tanah di depan Kimu retak lebar. Dari celah itu tangan-tangan kurus muncul, mencoba menarik kaki Kimu ke bawah. Kimu melompat tinggi, mendarat di atas batu besar. Tapi Xiao sudah menyusul. Tinggi Xiao menghantam udara, menciptakan gelombang kejut yang membuat daun-daun berjatuhan seperti hujan deras. Pertarungan langsung dimulai. Kimu maju dengan keberanian, mengaktifkan teknik overload tubuh yang dipelajari dari para tetua di desa penyandang cacat. Otot-ototnya membengkak, Ki asalnya mengalir deras seperti sungai deras. Dia menyerang dan tinju bertubi-tubi. Setiap pukulan disertai suara gemuruh. Kia memblokir dengan tubuh kerasnya, tapi benturan itu membuat getaran menyebar ke seluruh hutan. Kiao balas menyerang, tangannya membentuk cakar seperti mayat hidup mencoba merobek dada Kimu. Kimu berhasil menghindarinya, tapi Xiao tidak berhenti. Dia mengumpulkan ki gelap dan telapak tangannya menciptakan pusaran api hitam yang berputar ganas. Api itu bukanlah api biasa. Ia adalah api mayat yang membakar jiwa, dicampur dengan energi kematian dari sekte mereka. Dengan raungan, Kiao melemparkan ledakan pusaran api itu langsung ke arah Kimu. Pusaran itu melesat seperti tornado kecil membakar pepohonan di sekitarnya menjadi abu hitam, dan suhu udara naik drastis. Kimu merasakan panas menyengat kulitnya, tapi dia tidak mundur. Dia mengalirkan ki ke telapak tangannya, membentuk segel kebebasan iblis untuk menangkis. Ledakan itu menghantam pertahanannya, membuatnya terpental mundur beberapa meter. Punggungnya menghantam pohon hingga retak. Asap hitam mengepul dari pakaiannya yang hangus dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Namun Kimu bangkit cepat, matanya menyala dan penuh tekad. Dia memanfaatkan momentum ledakan itu untuk melompat maju. Pedangnya berayun dalam lengkungan sempurna. Xiao yang masih dalam posisi serangan tidak sempat menghindari sepenuhnya. Ujung pedang Kimu menyentuh pipi Xiao, meninggalkan gorisan pedang yang mengeluarkan darah hitam pekat. Nah, sekali lagi seru-serunya episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.